Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan, sehingga di pagi hari ini kita semua boleh menikmati hari yang baru, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita beraktivitas di hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan dan penyertaan Roh Kudus dalam setiap pribadi kita untuk kita dapat mempraktekkan firman ini dalam perjalanan kehidupan kita. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, kami tertunduk di hadapan-Mu, seraya kami mengingat, bahkan merasakan kasih-Mu yang tak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mulai mengawali aktivitas kami, namun kami datang kepada Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mau semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau untuk terus dituntun, untuk terus dibimbing, untuk terus diberi motivasi dalam kehidupan kami secara pribadi. Supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan beri, itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup kami selalu terarah kepada hal-hal yang baik, yang tentu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni setiap salah dan pelanggaran kami ketika secara sadar dan tidak sadar kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Terpujilah firman Tuhan. Bapak Ibu, judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 7 Agustus 2024 adalah Allah memilih mengampuni. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dosa adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dan hakikat Allah. Dosa merupakan perbuatan melawan firman Tuhan. Apapun bentuknya, dosa pasti berorientasi untuk merusak, mendatangkan penderitaan, kutukan, dan upahnya adalah maut. Karena itu, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka diusir dari taman kebahagiaan, Taman Eden, dan mereka mendapatkan penghukuman. Setiap perbuatan yang menyimpang dari kehendaknya pasti mendatangkan murka dan kegusaran Allah. Dan Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa, karena dosa bertentangan dengan hakikat Allah. Melakukan dosa berarti menolak dan menentang eksistensi Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Allah memiliki pilihan lain dalam menghadapi dosa bangsa Yehuda. Tindakannya tidak selalu menghukum pada bangsa yang kerap mengundang murkanya. Dan Allah Maha tahu urusan dosa
tidak pernah selesai jika hanya dihadapi dengan penghukuman. Marah dan menghukum bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan dosa. Begitu juga dengan memendam dendam yang berkepanjangan terhadap segala kejijikan. Di sini Allah berinisiatif dan menggagas cara yang jitu. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Itu ada dalam ayat 8. Di sini Allah pertama-tama menyatakan keinginannya. Aku akan, ada 2 kali disebutkan dalam teks ini. Saudara-saudara, mengampuni adalah pilihan sulit. Tapi ini merupakan tindakan yang mulia. Dosa dan pemberontakan Yehuda sungguh menyakiti hati Allah, tetapi Ia menyelesaikan dengan memilih mengampuni mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak orang sulit mengampuni. Mungkin mereka terluka, sakit hati, dan menderita karena telah mengalami perbuatan jahat dari orang lain. Memang dosa tetaplah dosa, dan kejahatan tetaplah kejahatan. Tidak boleh ada kompromi terhadapnya. Tetapi Allah sungguh mengajarkan kepada kita, tetaplah mengampuni sekalipun itu sulit, karena masalah akan jauh lebih rumit jika kita tidak saling mengampuni. Jika Allah sudah mengampuni manusia, mengapa kita sulit untuk mengampuni sesama kita? Saudara-saudara, ingatlah, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dapat terlaksana karena Ia mau mengampuni. Tidak peduli betapa berat dan banyaknya pelanggaran kita, Ia memilih untuk mengampuni karena Ia begitu mengasihi kita. Dan tindakan kita adalah bertobat dan hidup taat serta setia melakukan firman-Nya dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon, berilah kami hati yang rela mengampuni. Jangan biarkan kami dirasuki oleh dendam dan sakit hati, tetapi menjaga hati kami dan hidup kami agar berkenan di dalam hadirat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetapi bagaimana kami harus menjaga hati dan hidup kami agar senantiasa berkenan dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.